Kata Imam Malik orang yang paling lancang berdosa atas nama Rasulullah itu Abu Hurairah. Kata ulama itu Abu Hurairah adalah mudallis. Kita percaya ke semua hadis Abu Hurairah hanya gara-gara dia seorang sahabat. Kenapa Abu Hurairah diutamakan daripada para ulama, daripada Imam Ali alaihi salam? Apa yang disampaikan dalam video ini bukanlah hal baru. Tuduhan keji terhadap para sahabat Nabi, termasuk kepada sahabat yang mulia Abu Hurairah, itu adalah lagu lama yang sering dinyanyikan oleh orang-orang liberal atau orang-orang Rafidhah dan para pembenci Islam. Hanya kemudian didaur ulang oleh mereka yang memang tidak suka kepada para sahabat atau mungkin juga karena kejahilannya. Berikut ini 8 jawaban kami atas apa yang dinyatakan dalam video tersebut. Yang pertama, para sahabat Nabi, termasuk Abu Hurairah di dalamnya, itu telah diketahui secara pasti kemuliaan mereka. Disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi, dan dalam kalam-kalam para ulama. Dan tidak ada yang mengingkari atau tidak tahu tentang masalah ini, kecuali orang yang buta dan benar-benar awam dalam masalah agama. Yang kedua, Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat Nabi yang menjadi rujukan umat ini dulu hingga hari ini. Para sahabat Nabi yang hidup di masa itu saja, itu menjadikan Abu Hurairah sebagai rujukan dalam masalah fatwa. Di antara riwayat yang bisa kita angkat, pernah Ibnu Abbas itu memfatwakan tentang sesuatu. Karena fatwa ini dianggap sangat asing, sebagian orang kemudian mengkonfirmasi hal tersebut kepada Abu Hurairah. Setelah Abu Hurairah memberikan penjelasan, barulah orang-orang kemudian menjadi tenang. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata tentang beliau, Abu Hurairah ahfadu man rawal haditha fi dahrihi. Abu Hurairah adalah orang yang paling mengetahui riwayat hadis di masanya. Yang ketiga, jika dikaitkan banyaknya riwayat Abu Hurairah dibanding dengan beberapa sahabat, terutama Khulafaur Rasyidin, termasuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka ini cara perbandingan yang tidak benar. Karena para sahabat Nabi itu memiliki peran dan tugas masing-masing. Ada mereka yang menjadi khalifah, ada yang memimpin pasukan perang di medan jihad, dan termasuk ada orang seperti Abu Hurairah yang fokus dalam menggali ilmu. Dan ini sama sekali tidak mempengaruhi kedudukan dan kemuliaan para sahabat Nabi Ridwanullah alim jami'an. Kita tahu bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, dan termasuk Sayyidina Ali itu meriwayatkan hadis lebih sedikit dari sahabat yang lainnya. Tetapi ahlu sunnah sepakat bahwa sahabat yang termulia adalah Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, dan seterusnya dan seterusnya. Dan tentang masalah ini, Abu Hurairah sendiri telah membuka kartunya. Inna ikhwanana minal muhajirin kana yasghaluhum safku bil aswaq wa inna ikhwanana minal ansar kana yasghaluhumul amalu fi amwalihim wa inna Abu Hurairah kana yalzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi shibai batni wa yahduru ma la yahdurun wa yahfadu ma la yahfadun. Sesungguhnya para sahabat dari Muhajirin itu mereka sibuk berdagang di pasar dan orang-orang Ansor itu juga sibuk bekerja dengan pekerjaan mereka. Sedangkan Abu Hurairah, beliau menyebut dirinya sendiri, itu sibuk membersamai Rasulullah SAW dengan kondisi lapar yang dia rasakan. Dan dia hadir, yang mana orang-orang tidak bisa menghadirinya. Dan dia menghafal apa yang tidak dihafal oleh orang lain. Maka dari sini bisa kita ketahui bahwa Abu Hurairah telah mencurahkan begitu banyak waktu dan tenaga khusus untuk membersamai Rasulullah SAW agar beliau bisa mendapatkan hadis dalam jumlah yang lebih banyak dari sahabat yang lainnya. Lalu mengenai hafalan daripada Abu Hurairah yang lebih banyak dari para sahabat yang lainnya, yang mana beliau berhasil mengumpulkan hadis sejumlah 5.374 hadis, itu bukan hal yang aneh. Beliau membersamai Rasulullah SAW kurang lebih 5 tahun. Kita saja hari ini yang bukan siapa-siapa, itu bisa menghafal hadis ketika kuliah, ketika mondok, itu dalam jumlah hadis yang bisa lebih banyak. Apalagi sahabat yang memiliki kecerdasan dan kekuatan hafalan seperti Abu Hurairah dan juga didoakan secara khusus oleh Rasulullah SAW. Maka kemampuan beliau dalam mengumpulkan hadis dalam jumlah yang lebih banyak tersebut bukanlah hal yang aneh. Mungkin akan terasa aneh bagi mereka yang tidak terbiasa menghafal.